Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitria. Saya akan membuat video singkat mengenai teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif, berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Teknik analisis data kualitatif ini menurut Sugiono adalah bersifat induktif, di mana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu dan menjadi hipotesis. Lalu berdasarkan hipotesis itu maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga mendapat kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat diterima ataupun tidak. Nah, aktivitas dalam analisis data kualitatif ada 3, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama, reduksi data, di mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, bahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi ini tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Lalu yang kedua ada penyajian data, di mana kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks, naratif, yaitu berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, penarikan kesimpulan ini adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain, yang pertama, analisis konten. Teknik analisis konten ini diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang kita miliki. Dalam metode penelitian ini, kita dapat menerapkan kode warna atau tema atau ide tertentu. Nah, penggunaan data tekstual seperti ini membantu kita menemukan rangkaian data yang paling umum. Yang kedua, analisis naratif. Teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis wacana. Selain teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial, di mana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi. Di setiap teknik analisis data kualitatif tersebut terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Di antaranya, yang pertama, keunggulan analisis konten. Ini adalah relatif murah, dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Adapun kelemahannya yaitu kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan relevan dan analisis tidak bisa dipakai untuk menguji hubungan antar variabel. Nah, yang kedua, keunggulan analisis naratif, yaitu dapat diaplikasikan di berbagai ilmu pengetahuan dan penyajian hasil penelitiannya pun beragam. Terdapat kelemahan, yaitu memiliki jangkauan yang sempit dan penelitian harus memiliki pemahaman yang baik. Yang ketiga, keunggulan analisis wacana adalah analisis ini dapat dilakukan atau diterapkan pada situasi dari setiap subjek dan membuat seseorang berpikir kritis. Lalu adapun kelemahannya yaitu memiliki pemaknaan yang rumit sehingga peneliti harus lebih cermat dan teliti. Adapun tahapan analisis wacana. Yang pertama itu mengumpulkan objek penelitian, memilah, menganalisis, dan mendeskripsikan elemen-elemen kebahasaan yang diduga ada unsur komponen penelitian.
melakukan analisis dan pembahasan, yang terakhir menyimpulkan.